Ketika pada pagi hari ini kembali firman-Mu akan menyapa setiap kami. Kami membuka hati kami dan biarkan Engkau sendiri menjamah setiap kami Tuhan. Dan biar berkat firman itulah yang sungguh-sungguh menuntun seluruh kehidupan kami. Dan segala perjalanan kehidupan kami ditopang di dalam pimpinan dan karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir. Dan biarkan kami merasakan syukur dan sukacita karena firman-Mu melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak sekalian. Ya, minggu ini saudara adalah minggu-minggu di mana kita sudah memasuki masa Lent. Ya. Satu masa di mana kita terus diingatkan dalam masa Prapaskah, masa di mana kita mengintrospeksi kehidupan setiap kita, masa di mana dalam hidup ini kita diingatkan bahwa kita ini hina sebenarnya. Sehingga itu menjadi satu momen di mana kita mengingat kebesaran Kristus dalam kehidupan setiap kita. Dan kita akan memulai rangkaian khotbah berseri kita tentang akulah. Ada 7 rangkaian perkataan Tuhan Yesus akulah. Kita akan memulai minggu ini dengan akulah roti hidup saudara. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-25 sampai ayat yang ke-51. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-51. Saya tidak akan membacakan semuanya saudara, saya akan bacakan ayat 25 sampai ayat 36. Setelah itu kemudian saya loncat ayat 41 hingga ayat yang ke-51. Silakan saudara dapat menyimak bagian firman Tuhan ini. Yohanes 6 ayat 25 demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang kau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Ayat 41. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ini Yesus, anak Yusuf yang ayahnya ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dia yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia, ialah dagingku. Demikian jauh kemarifatan Tuhan bagi setiap kita, saudara. Saudara, tentu saja kita sangat familiar dengan satu tokoh komik gitu ya. Saya pikir ini familiar, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, sampai yang tua juga saudara gitu ya. Satu tokoh komik yang sangat populer dari zaman dulu sampai zaman sekarang saudara, yaitu tokoh Doraemon. Ya. Saudara, menarik ya, ternyata komik Doraemon itu ternyata sudah ada, sudah dibuat sejak tahun 1969.
Itu berarti saya belum lahir, saudara ya. Mungkin sebagian dari kita juga ada yang belum lahir ya. Sudah ada komik Doraemon ini, saudara. Dan komik ini adalah satu komik yang mengisahkan tentang seorang anak pemalas kelas 5 SD bernama Nobita yang didatangi oleh seekor kucing robot ya, robot kucing bernama Doraemon ini yang dipercaya berasal dari abad ke-22, seperti begitu, saudara. Dan kemudian Doraemon itu dikirim untuk apa? Menolong Nobita yang pemalas itu supaya keturunan Nobita itu dapat menikmati kesuksesan di masa depan daripada jatuh miskin karena kebodohan Nobita, saudara. Jadi karena misi inilah kemudian ya diceritakan bahwa bagaimana Doraemon ini memiliki kantong ajaib. Dan dalam kantong ajaib inilah kemudian segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nobita itu terpenuhi, saudara. Jadi melalui kantong ajaib inilah Doraemon memberikan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh Nobita. Saudara, enak banget ya punya seperti orang Nobita ini ya, punya seorang Doraemon ya. Mungkin istri-istri bisa senggol suaminya dulu ya, kamu jadi Doraemon dong gitu ya. Ya istrinya minta apa diturutin ya, minta ini iya, minta itu iya gitu ya. Jadi bisa jadi suaminya bisa jadi Doraemon buat istri-istrinya, saudara. Tapi saudara sadar gak sih bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita sering juga memperlakukan Tuhan itu seperti kayak Doraemon sebenarnya. Tuhan itu seperti sosok yang berasal dari masa depan gitu ya, yang kemudian kita anggap sosok ajaib yang datang dan memberikan segala hal yang kita butuhkan, segala hal yang kita inginkan. Dan Tuhan itu menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan terjadi dalam kehidupan setiap kita dengan kantung ajaib yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Saudara, seringkali itu menjadi satu hal yang jadi pemikiran banyak orang, saudara. Di mana kita seringkali menganggap Tuhan itu layaknya seperti Doraemon itu. Sementara saudara di sisi lain, bahkan Tuhan Yesus juga berkata, akulah roti kehidupan. Dan seakan-akan itu menjadi satu hal yang klop, saudara. Bagaimana ketika kita punya keinginan, kita punya kebutuhan, dan Tuhan sendiri berkata bahwa aku roti kehidupan gitu ya. Aku menyediakan segala hal yang kamu butuhkan. Dan bukankah itu menjadi satu hal yang kita pikir bahwa inilah memang Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita seperti demikian. Tapi saudara, sebenarnya ketika Tuhan sendiri, Tuhan Yesus menyingkapkan identitasnya ketika dia berkata bahwa akulah, maka sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyingkapkan sesuatu hal yang penting dan mengajarkan bagi setiap kita, saudara. Ada hal-hal yang utama, hal-hal yang sangat mendasar yang sebenarnya harus kita ubah dalam kehidupan setiap kita. So, yang pertama, apa itu? Kita harus mengubah dari hasrat untuk mencari berkatnya, kemudian kita ubah menjadi hasrat mencari pribadinya, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang perikop yang kita baca ini, maka perikop ini sebelumnya didahului dengan satu konteks. Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Bagaimana ketika orang-orang mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus dan mereka kemudian lapar. Tuhan mengadakan satu mujizat melalui 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian itu menjadi satu hal bagaimana 5.000 orang laki-laki. Gitu ya, belum termasuk anak-anak dan perempuan, saudara. Mereka terpuaskan dengan mujizat yang diberikan Tuhan Yesus. Bahkan tersisa 12 bakul. Dan mujizat inilah yang kemudian membuat semua orang menjadi takjub. Karena mereka saat itu merasakan kelaparan dan tiba-tiba Tuhan Yesus mengadakan sebuah mujizat yang luar biasa seperti ini. Dan ketakjuban inilah yang kemudian membuat mereka pada akhirnya mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyeberang melewati danau, mereka pun mencari Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Tapi saudara, kalau kita bisa melihat bahwa jawaban Yesus bukan dia mengatakan bahwa dia tiba, kapan dia tiba. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menyampaikan sesuatu jawaban yang menjadi maksud di dalam hati orang-orang banyak itu. Makanya Tuhan Yesus berkata demikian, saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Saudara, pengalaman mujizat makan roti dan kenyang itulah yang ternyata mendorong setiap mereka pada akhirnya mencari Yesus. Dan Yesus sangat mengetahui apa yang menjadi kedalaman isi hati mereka. Mereka mengalami sensasi kenyang, itulah yang membuat mereka pada akhirnya mencari Yesus. Tetapi mereka tidak mencari Yesus. Mereka hanya sekedar mencari akan sensasi kenyang itu, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus berharap ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat ini, maka mujizat ini adalah sesuatu hal yang mengingatkan mereka akan tanda-tanda.
Saudara, itu menjadi tanda bagi mereka diingatkan ketika mereka melihat mujizat. Itulah Mesias yang dijanjikan. Itulah Mesias yang dinubuatkan sebenarnya saudara. Tetapi mereka tidak melihat tanda itu. Justru mereka hanya melihat sensasi kenyang, sensasi mujizat itu yang membuat mereka pada akhirnya mencari Yesus. Tetapi mereka tidak mencari pribadi Yesus. Mereka mencari berkat dari Yesus. Mereka hanya mencari sensasi kenyang yang telah dilakukan oleh Yesus itu. Maka saudara, di sini Tuhan Yesus kemudian mengadakan sebuah pengajaran yang penting untuk meluruskan bagaimana seharusnya mereka mencari Yesus itu. Itu mengapa Tuhan Yesus kemudian melanjutkan di ayat ke-27. Dia katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Saudara, perkataan itu Tuhan Yesus ingin membuat sebuah pergeseran dalam fokus mereka. Dari fokus mereka terhadap apa? Makanan yang akan binasa, saudara. Roti yang cuma bisa bertahan 2-3 hari. Setelah itu mungkin berjamur, gak bisa dimakan. Dan Tuhan katakan bahwa kamu harus bergeser dari fokus kamu kepada roti yang demikian secara fisik itu. Geser sekarang. Kepada apa? Satu fokus yang baru. Kepada satu pemahaman tentang makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Roti yang bertahan sampai hidup yang kekal itu. Nah, itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita, saudara. Tetapi roti yang bertahan sampai kekal, roti yang berasal dari surga itu roti yang seperti apa? Nah, itu yang tidak dipahami oleh orang-orang banyak pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya mereka gagal paham akan hal ini. Dan yang teringat oleh mereka itu apa? Mana gitu ya. Mereka teringat pada zaman Musa. Bagaimana Tuhan telah menurunkan mana. Dan mereka katakan itu seperti roti dari surga. Dan mereka katakan mungkin Tuhan akan mengadakan mujizat yang seperti ini. Bagaimana setiap kami mendapatkan mana dari surga. Setiap hari gak usah kerja. Kumpul-kumpulkan makanan gitu ya. Dan rasa happy setiap hari gitu ya. Seperti demikian Bapak sekalian. Tetapi itu menjadi suatu pemahaman yang gagal dalam pemikiran mereka. Dan situlah kemudian Tuhan Yesus mulai menegaskan dan memperkenalkan dirinya. Bahwa yang dimaksud sebagai roti dari surga itu adalah Yesus itu sendiri. Itulah mengapa kemudian di ayat 35 Yesus menegaskan dengan sangat clear. Dikatakan, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Saudara, Yesus memperkenalkan dirinya, akulah roti kehidupan itu. Bahkan dia juga katakan di ayat ke-38 ketika dia melanjutkan, sebab aku telah turun dari sorga. Dan kemudian diulang di ayat 51a, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Saudara, kalau kita berbicara tentang perkataan akulah ini dalam bahasa Yunani adalah ego eimi, saudara. Dan perkataannya adalah satu perkataan yang sangat-sangat familiar, ya, sangat dipahami oleh orang Israel sebenarnya. Karena perkataan ini satu perkataan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Allah sendiri kepada Nabi Musa. Ketika itu Tuhan menunjukkan dirinya kepada Nabi Musa lewat semak belukar yang menyala api tetapi tidak terbakar. Dan setelah kemudian Tuhan mengatakan bahwa I am that I am. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah ego eimi, gitu ya. Allah memperkenalkan diri dengan ego eimi. Dan ketika Tuhan Yesus juga mulai berkata ego eimi, maka sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan memposisikan dirinya sebagai pribadi yang setara dengan Allah Bapa. Dan setelah dia memperkenalkan dirinya sebagai pribadi Allah yang kedua, saudara. Saudara, satu poin yang penting yang disampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan ingin mengatakan bahwa ketika engkau melihat mujizat yang kuadakan, tanda-tanda yang kuadakan lihat mujizat ini, biar engkau percaya kepadaku. Sebab aku adalah roti kehidupan yang dari surga. Ketika engkau datang dan percaya kepadaku, engkau tidak akan lapar selama-lamanya. Dan itu berbicara tentang dirinya sendiri. Itulah mengapa seorang John Piper, saudara, ketika dia membahas dan menyampaikan tentang topik ini, John Piper katakan demikian. Yesus tidak datang ke dunia terutama untuk memberi roti, tetapi untuk menjadi roti. So, itu poin yang penting bagi setiap kita, ya. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak datang sekedar untuk memberi roti, saudara.
Tapi yang terpenting adalah dia datang untuk menjadi roti itu sendiri. Itulah mengapa kita bisa melihat bahwa Yesus datang ke dunia untuk mengubah hasrat setiap kita. Dari hasrat kepada roti atau sensasi kenyang secara fisik itu, Tuhan ingin mengubah menjadi sebuah hasrat akan pribadi Yesus yang menjadi keinginan utama dalam kehidupan setiap kita. Saudara, di era tahun 80, tahun 90-an itu satu era yang luar biasa dalam kekristenan. Karena apa? Karena tahun 80, tahun 90-an itu adalah era berjamurnya KKR kesembuhan, saudara. Ya. KKR mujizat itu banyak sekali diadakan. Ya, di gedung-gedung, di gor, stadion-stadion, ya, di tempat-tempat gedung yang gede. Ya. Dan setiap KKR itu diadakan, pasti yang datang itu ribuan, bahkan puluhan ribu saudara yang datang untuk KKR kesembuhan itu. Mereka mungkin adalah orang-orang yang pada saat itu ada mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang disable gitu ya. Mereka mungkin tidak bisa berjalan lumpuh dan kemudian mereka mengharapkan KKR itu adalah kesembuhan. Sehingga mereka bisa berjalan. Mereka mungkin buta, mereka mengharapkan mereka bisa melihat lagi. Mereka mungkin tuli, mereka mungkin tidak bisa berbicara. Dan mereka mengharapkan mereka kembali dapat berbicara dan bisa mendengar. Sudah begitu banyak orang-orang dengan segala sakit penyakit mereka datang dalam KKR itu, saudara. Dan satu tujuan mereka dalam KKR itu adalah mereka berharap untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Tapi saudara, kalau kita bisa tahu apa yang terjadi pada masa-masa itu. Benar memang ada beberapa orang yang merasakan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kita juga harus tahu bahwa begitu banyak orang-orang juga ketika mereka datang gitu ya, dalam acara-acara KKR itu. Mereka pulang dengan rasa kecewa. Dan mereka katakan, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan aku? Dan itu menjadi satu kekecewaan dalam hidup mereka. Mereka berharap mereka datang ke KKR untuk mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Bahkan dulu saya juga pernah mendengar gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian ketika dalam momen KKR itu dia lumpuh gitu ya. Tongkatnya diminta untuk dilepaskan dan dia bisa berjalan gitu ya. Luar biasa. Semua orang bertepuk tangan saudara. Tetapi kemudian ternyata esok harinya kerabatnya datang lagi mencari tongkat itu di mana. Karena ternyata didapati bahwa sang lumpuh yang bisa berjalan itu kembali menjadi lumpuh. Setelah itu menjadi satu hal yang bagaimana ketika mereka datang. Harapan mereka adalah harapan akan sebuah berkat yang mereka dapatkan. Tetapi pada akhirnya bisa jadi mereka penuh dengan kekecewaan ketika mereka pulang dari acara itu. Mengapa saudara? Karena tujuan mereka datang. Mereka tidak datang mencari pribadi Yesus. Mereka datang mencari roti dari Yesus. Mereka datang mencari kesembuhan. Mereka datang mencari berkat. Dan mereka tidak pernah datang dengan sungguh-sungguh mencari pribadi Yesus. Itu sebabnya hari ini jadi refleksi bagi setiap kita. Satu refleksi penting saudara. Apa yang menjadi hasrat utama kita ketika kita mencari Tuhan sebenarnya? Apakah keinginan untuk dipuaskan? Atau memang saudara rindu mencari dia sebagai pribadi yang saudara memang inginkan dalam hidup? Saudara, yang kedua, perkataan akulah ini menjadi satu perkataan yang ingin diubah oleh Tuhan Yesus. Dari pribadi-pribadi yang sekedar takjub saudara, menjadi pribadi yang mempercayai Yesus. Saudara, jadi pribadi yang sekedar hanya takjub, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara, sekitar tahun abad 19 ya, ada satu kisah ilustrasi yang seringkali juga diangkat dari kisah nyata. Yang mungkin pernah kita dengar, seorang pemain akrobat, dan dia memang berasal dari Prancis saudara. Dan pemain akrobat ini bernama Charles Blondin. Jadi sebuah kisah nyata yang diangkat dalam kisah-kisah ilustrasi ya. Dan Charles Blondin ini adalah seorang akrobatik yang sangat-sangat luar biasa. Dan salah satu fenomena dari yang dilakukan oleh seorang Charles Blondin, dia pernah pada tanggal 14 September 1860 ya, dia menjadi orang pertama yang menyeberangi air terjun Niagara di atas seutas tali yang membentang sepanjang hampir setengah kilometer dari Amerika Serikat ke Kanada, saudara. Kalau kita bisa tahu itu ya, mungkin saudara yang pernah ke sana, saya belum pernah itu ya, tapi saya sering kali mendengar bahwa dua negara itu dipisahkan salah satunya dengan perbatasan itu air terjun Niagara itu. Wilayah sini adalah wilayah Amerika Serikat, wilayah sini adalah wilayah Kanada, saudara. Itu terjadi, saudara ya.
Dan Charles Blondin ini kemudian dalam praktek-praktek akrobatiknya itu dia melakukan praktek-praktek yang luar biasa yang membuat orang tercengang gitu ya. Ketika dia mengadakan akrobat, maka orang-orang di wilayah Amerika maupun juga orang di sisi Kanada, mereka berbondong-bondong menyaksikan apa yang dilakukan oleh seorang Charles Blondin ini. Ada berbagai atraksi yang dikerjakan, saudara. Bukan cuma sekedar dengan memegang galah, tapi juga dia juga melakukan dengan cara separuh badannya ditutup dengan karung. Dia pernah melakukan itu. Dia pernah juga melakukannya dengan cara menaiki sepeda di atas kawat yang kecil itu, saudara, dengan mata juga ditutup. Dan adegan-adegan lain yang mendebarkan adalah dia pernah juga membawa kompor, ya. Dia masak telur sambil berjalan di atas tali itu. Dan satu lagi, saudara, yaitu dia berjalan menuju ke seberang sambil mendorong kereta, ya, kereta yang berisi sekarung kentang, demikian. Dan setiap kali dia melakukan atraksi itu, ketika dia sampai di tempat tujuan, maka orang-orang bersorak-sorai luar biasa. Mereka gegap gempita, bahkan melebihi suara air terjun itu sendiri, saudara sekalian. Karena mereka begitu tercengang, mereka begitu takjub dengan apa yang dilakukan oleh seorang Charles Blondin ini. Dan tiba saatnya kemudian Charles Blondin berkata kepada para penonton, apakah kalian percaya saya dapat menggendong orang sambil meniti di atas tali ini? Dan kemudian orang-orang banyak karena ketakjubannya dia berkata, ya kami percaya, gitu ya, kami percaya. Nah, semua orang bersorak-sorai dan mereka katakan kami percaya. Dan Blondin kemudian melanjutkan, baiklah kalau begitu. Apakah ada di antara saudara yang bersedia saya gendong? Dan disitulah kemudian semua orang yang tadinya berkata, kami percaya, kami percaya. Tidak ada satupun orang yang pada akhirnya mereka mengulurkan tangannya dan berkata, saya berani untuk digendong, meniti stasal itu sampai ke seberang dengan selamat. Tidak ada, saudara. Tidak ada satu volunteer pun. Padahal semua orang tadi berkata, kami percaya, kami percaya. Saudara, kisah ilustrasi ini jadi satu kisah yang membuat kita makin jelas dengan apa yang terjadi pada orang-orang banyak itu kepada Yesus sebenarnya. Ketakjuban itu bukan berarti percaya. Ketakjuban tidak menunjukkan seseorang pasti percaya. Dan itu menjadi satu poin bagi setiap kita, saudara. Karena begitu Tuhan Yesus kemudian mulai berkata bahwa akulah roti kehidupan. Akulah roti kehidupan yang turun dari sorga. Maka yang terjadi adalah respon mereka itu adalah respon yang mengecewakan. Apa, saudara? Catat sana misalnya ayat 41 dikatakan bahwa maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Saudara, mungkin orang Yahudi berharap bahwa Tuhan Yesus akan memberikan roti setiap hari yang membawa mereka bisa mengalami efek kenyang itu setiap waktu, setiap saat. Bukankah mereka adalah orang-orang yang menderita? Mereka adalah orang-orang yang tertindas. Mereka adalah orang-orang yang dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh miskin, tidak berdaya. Dan mereka berharap Yesus memberikan roti itu. Tetapi justru Yesus katakan, akulah roti kehidupan itu. Itu yang membuat mereka kemudian pada akhirnya bersungut-sungut kepada Yesus. Demikian juga dikatakan juga di ayat yang ke-52. Ketika kemudian ketika Yesus menjelaskan dirinya pribadi yang diutus Bapa, yang harus mereka percayai itu. Maka respon mereka juga dikatakan bahwa orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Karena apa? Mereka sibuk memikirkan bagaimana mungkin kita makan dagingnya Yesus. Bagaimana mungkin bisa. Apakah kami ini kanibal? Jadi mereka itu tetap salah paham tentang Yesus. Bahkan ketika Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Mereka selalu berpikir, daging bagian mana yang harus dimakan dari tubuh Yesus ini? Bayangin saudara, dan mereka bertengkar hanya soal masalah daging mana dari tubuh Yesus yang mau dimakan. Bahkan kemudian bukan cuma orang banyak. Ternyata para murid pun dikatakan di ayat 60. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itu dikatakan oleh para murid, saudara. Dan di ayat ke-61 kemudian terbukti bahwa sesungguhnya Yesus juga tahu bahwa para murid itu juga bersungut-sungut. Satu respon dari mereka. Dan mungkin juga menjadi respon dari setiap kita. Ketika apa yang kita pikirkan, kita harapkan dari Yesus itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, saudara. Bahwa kita kemudian bersungut, kecewa kepada Yesus. Kecewa kan apa yang menjadi harapan kita tentang Yesus yang luar biasa itu. Kata Yesus adalah
seorang pribadi yang bisa mengadakan mujizat. Yesus adalah seorang pribadi yang sangat peduli dalam hidup kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak ada mujizat, kita kemudian merasa kecewa kepada Yesus. Dan kita sebenarnya tidak percaya kepada Dia. Itulah mengapa saudara di sini kita bisa melihat ketakjuban akan mujizat tidak otomatis membuat orang percaya kepada Yesus. Tetapi itu menjadi satu hal di mana kita harus diingatkan. Sesuatu pemikiran reflektif bagi hidup setiap kita adalah ketertarikan kita itu kepada Yesus sudah sampai level yang mana sebenarnya, saudara. Level takjub bahwa Dia adalah pribadi yang banyak melakukan mujizat di dalam hidupmu. Dan kamu merasa bahwa sampai mujizat itu nyata, baru engkau merasakan ketakjuban yang luar biasa itu. Atau memang setiap kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang percaya kepadanya, terlepas dari apakah Dia membuat mujizat atau tidak membuat mujizat di dalam hidupmu. Itu menjadi satu poin di mana kita terus memikirkan tentang hal ini. Saudara, poin yang ketiga yang penting juga, bagaimana Tuhan Yesus ingin menyatakan sesuatu hal yang sangat penting. Tuhan ingin mengubah setiap kita dari pribadi yang memanfaatkannya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi Yesus. Saudara, kalau kita memahami bahwa dalam peradaban dalam dunia ini, maka sejak dulu saudara, banyak orang itu melakukan pemujaan-pemujaan kepada dewa-dewa gitu ya. Dengan tujuan apa? Supaya mereka memperoleh kemakmuran dan kekuatan. Itu satu hal yang penting gitu ya. Pemujaan itu tidak pernah dilakukan dari zaman dahulu. Tetapi semua pemujaan itu selalu dengan satu tujuan, agar mereka memperoleh kemakmuran, mereka punya kekuatan. Bahkan diantaranya juga melakukan pengorbanan terhadap manusia, mempersembahkan bukan sekedar hewan, tetapi mempersembahkan bahkan anak-anak bayi mereka dikorbankan kepada dewa-dewa mereka. Dengan satu tujuan itu apa? Bahwa semua tindakan-tindakan ritual itu bersifat ingin menyuap Tuhan sebenarnya. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin dijadikan sebagai alat bagi tujuan manusia. Saudara, itu ritual-ritual yang terjadi, saudara. Dengan kata lain, saudara, sebenarnya manusia berusaha ingin menempatkan posisinya sebagai Tuhan. Bukan Tuhan, tetapi manusia sendiri ingin menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu bagaimana dengan posisi Tuhan? Tuhan adalah alat bagi pencapaian apa yang menjadi keinginan manusia itu. Maka saudara, itu menjadi satu hal bagaimana kalau itu benar-benar terjadi dalam ritual-ritual keagamaan setiap kita, siapapun setiap kita, ketika kita punya pemikiran yang sama seperti ini saudara, maka inilah yang disebut dengan sebuah kemunafikan religius. Dan itu satu hal yang sangat-sangat mengerikan. Bagaimana Tuhan hanya dipakai sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi keinginan setiap kita. Dan setiap ibadah kita pada akhirnya, setiap puji-pujian kita kepada Tuhan, setiap doa-doa kita, bahkan persembahan kita kepada Tuhan, semuanya itu hanya sebuah bagian kamuflase kita. Seakan-akan kita itu menyembah Tuhan lewat semuanya itu. Padahal ketika kita melakukan itu, kita punya hasrat, kita punya keinginan, kita ingin menjadi sebuah pencapaian keinginan diri yang harus dituruti oleh Tuhan. Karena Tuhan kita pakai sebagai alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan setiap kita, saudara. Bahkan pada hari ini satu hal yang mengerikan, bagaimana orang-orang bisa mengangkat pendeta-pendeta, rohaniwan-rohaniwan, gitu ya. Dan pada akhirnya mereka kemudian dibayar sedemikian rupa supaya mereka kalau di mimbar mereka menyampaikan hanya berkat-berkat, gitu ya, dan kelimpahan materi dalam hidup jemaat Tuhan. Seringkali mereka berkata, jangan lagi berkata tentang dosa, Pak Pendeta, gitu ya. Nggak usah bicara masalah dosa, bicarakan saja masalah berkat, karena jemaat membutuhkan itu. Bicarakan masalah kesembuhan, bicarakan masalah kelimpahan materi, karena itu yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Jemaat sudah cukup capek ya, dari Senin sampai Sabtu. Masa hari Minggu kemudian dikhotbahi juga tentang masalah dosa. Dan itu yang membuat begitu banyak orang-orang pada akhirnya, ketika mereka datang kepada Tuhan dalam ibadah mereka, pujian-pujian mereka, penyembahan mereka, dan persembahan mereka sekalipun, sebenarnya mereka punya kerinduan, punya keinginan agar apa yang menjadi keinginan mereka itu tercapai. Tuhan dipakai menjadi alat.
Tapi bukankah justru seharusnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku yang lemah ini, saudara. Saudara, khotbah ini ingin saya tutup dengan satu kisah yang terkenal dari seorang komposer yang memang Tuhan pakai luar biasa. Komposer ini bernama Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby ini dia menulis lebih dari 8.000 lagu rohani, saudara. Dan yang menariknya adalah Fanny J. Crosby ini adalah satu pribadi, seseorang yang sudah buta sejak dia berumur 6 minggu. Tetapi meskipun dia buta dari umur 6 minggu, dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan atas hal itu, saudara. Suatu kali seorang hamba Tuhan pernah berkata kepadanya, aduh sayang sekali ya kamu ini ya. Sang pencipta itu tidak memberikan kamu penglihatan. Padahal dia juga menciptakan kamu dan memberikan kamu begitu banyak talenta, karunia yang ada pada kamu. Sayangnya kamu gak bisa melihat. Tetapi kemudian Fanny Crosby menjawab, tahukah Anda Pak Pendeta, seandainya pada saat saya lahir dan saya bisa mengajukan permohonan kepada Tuhan, maka saya akan meminta agar tetap dilahirkan buta. Mendengar perkataan ini kemudian pendeta itu kaget ya. Dia berkata, mengapa kamu berkata demikian? Kemudian Fanny Crosby mengatakan, karena bila saya naik ke sorga nanti, wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Sang Juru Selamat. Satu perkataan yang luar biasa dikatakan oleh seorang Fanny Crosby. Meskipun dia tahu ada keterbatasan fisik, tapi dia tahu bagaimana memposisikan dirinya itu. Dirinya adalah alatnya Tuhan. Dia tidak ingin memaksakan Tuhan untuk mengubah kondisi fisiknya. Tapi justru dia sadar ada kondisi fisik yang Tuhan izinkan itu terjadi, yang tidak sempurna. Tapi dia mau mengusahakan hidupnya, menjalani hidupnya dengan segala keterbatasan yang Tuhan izinkan itu. Agar hidupnya maksimal dipakai oleh Tuhan. Dimanfaatkan oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Fanny Crosby tidak ingin berkata bahwa Tuhan ubah keadaanku. Tuhan sembuhkan sakit mataku. Atau juga mungkin keterbatasan yang ada yang lainnya. Dia tidak mengatakan itu. Tetapi dia berkata pada Tuhan, Tuhan ini hidupku. Pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Saudara, salah satu syair yang ditulis oleh Fanny Crosby menjadi satu syair yang benar-benar menyatakan itu. Satu ungkapan iman kepada Tuhan. Dia katakan kalau Tuhan yang memimpin jalan hidupnya, itu sudah cukup katanya. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam jalan hidupnya itu pasti baik. Itu pasti baik. Asal Tuhan yang memimpin jalan hidupnya. Itulah mengapa dia kemudian menciptakan satu pujian. Dan pujian ini berbunyi demikian. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari sorga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sama-sama kita pujikan. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua
diperbuatnya baik itu. Saudara, saya bisa menyanyikan lagu ini, tetapi saya sungguh malu, saudara. Bukankah sering juga dalam kehidupan saya meminta-minta kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan rezeki, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu. Tetapi saya diingatkan dengan perkataan dari Fanny Crosby ini. Kalau Tuhan bersama dengan saya, sebenarnya itu sudah cukup. Nggak perlu lagi kita minta-minta kepada Dia. Bukankah Dia adalah roti kehidupan itu? Bukankah Dia ada bersama dengan kita? Bukankah Dia peduli dengan hidup kita? Bukankah Dia mengerjakan sesuatu hal itu pasti baik buat hidup setiap kita? Apakah dalam hidup ini kita masih ingin menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai apa yang jadi tujuan kita, saudara? Tidakkah kita rindu kita meresponi panggilan Tuhan itu? Segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Dan kita berkata pada Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku menjadi alatmu. Bukankah itu menjadi satu hal yang indah ketika kita bisa berkata itu kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati, menundukkan kepala sejak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa malunya kami dalam hidup ini. Seringkali kami datang kepada Tuhan hanya ingin mencari berkat-Mu Tuhan. Seringkali kami datang kepadamu, kami ingin mencari roti dari-Mu. Padahal kami percaya bahwa Engkau tidak sekedar memberikan remah-remah. Engkau bahkan memberikan segalanya. Engkau memberikan tubuh-Mu, daging-Mu. Dan menjadi jalan keselamatan bagi setiap kami. Agar kami memperoleh roti kehidupan yang tidak binasa itu selama-lamanya. Tuhan, ajarkan kami itu sungguh-sungguh mensyukuri bahwa kami memiliki Kristus. Dan ajarkan kami sungguh-sungguh mencari pribadi Yesus. Yang adalah roti kehidupan itu. Dan tolong setiap kami Tuhan, ubah kehidupan kami. Ubah diri kami sebagai pribadi-pribadi. Yang seringkali kami ingin memanfaatkan Tuhan sendiri. Sebagai alat bagi pencapaian tujuan kami. Tapi biarkan kami berserah. Bahkan Tuhan, ajaran kami itu kami sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, ini kami Tuhan, ini aku, pakai aku menjadi alatmu. Sebebas-bebasnya kau pakai. Karena aku percaya ketika Tuhan pakai aku sebagai alatmu, itu baik bagiku. Itu selalu baik dan tidak pernah ada yang salah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah dan meteraikanlah itu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.